Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, di video kali ini saya akan membahas, salah satu buku sirah yang sangat populer dan juga dijadikan, rujukan, di banyak tempat, yaitu, Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri atau, yang dikenal itu sebagai Ar-Rahiq Al-Maktum. Nah, jadi, buku ini tuh menyajikan, sebuah kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap, runtut, dan juga mudah dipahami, mulai dari kondisi Jazirah Arab, sebelum Islam sampai, wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi, teman-teman, karya, ini juga, atau buku ini juga pernah memenangkan kompetisi, penulisan sirah internasional pada tahun 1979 yang diadakan, oleh Robitoh Alam Islami. Nah, jadi penghargaan ini juga, diberikan karena, kesempurnaan penyusunan sejarahnya, kelengkapan dalilnya, dan juga, kejelasan alur kisahnya. Nah, struktur buku ini juga, sangat sistematis. Jadi kita tuh, dibawa untuk memahami latar belakang sejarahnya, jalannya dakwah, strategi perjuangan, hingga, hikmah yang bisa diambil dari, setiap fase kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam bukunya. Jadi, awalnya itu, ada kondisi Jazirah Arab sebelum Islam. Nah, jadi di bagian awal, si pembaca itu diajak untuk, melihat seperti apa keadaan Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, jadi sebelum, kedatangan Islam, Jazirah Arab tuh, memiliki sistem kesukuan yang kuat, lalu peperangan yang terus terjadi, penyembahan berhala, serta pengaruh besar, Romawi dan Persia di sekitar wilayah itu. Nah, jadi suasana Jazirah Arab itu, kacau, dan juga memberikan gambaran, kuat mengapa kehadiran Islam itu menjadi kebutuhan besar bagi masyarakat Arab pada saat itu. Lalu, ada kelahiran dan masa kecil Rasulullah. Nah, kisah ini tuh, dilanjutkan, dengan, kelahirannya Rasulullah. Nah, jadi masa beliau itu, menyusu di pedalaman bersama Halimah As-Sa'diyah hingga kembali lagi ke Mekah. Setelah kedua orang, tuanya wafat, beliau itu diasuh oleh, kakeknya, yaitu, Abdul Muthalib, dan juga, oleh Abu Thalib. Nah, sejak kecil Rasulullah itu dikenal sebagai sosok, yang jujur, amanah, dan juga dijaga oleh Allah dari perbuatan keji yang menjadi, kebiasaan masyarakat Arab, pada saat itu. Nah, hal ini pun, membuat, si pembaca, memahami bahwa karakter mulia, Rasulullah, sudah tampak, sejak usia muda. Lalu kita masuk ke awal kenabian dan dakwah di Mekah. Nah, jadi bagian ini menjadi, inti dari perjalanan awal Islam. Peristiwa turunnya wahyu pertama, yang di Gua Hiro dan disampaikan secara jelas, lalu ketenangan, Nabi sebelum wahyu, kejutan saat malaikat Jibril datang, hingga, bagaimana beliau, pulang dalam keadaan gemetar dan juga didukung, penuh oleh Khadijah. Nah, fase, dakwah di, Mekah dijelaskan dengan runtut, dalam buku ini bahwa beliau berdakwah secara, sembunyi-sembunyi dan fokus pada, orang-orang dekat seperti keluarga dan juga sahabat. Lalu dakwah, terang-terangan, mulai, menghadapi ejekan, fitnah dan juga penyiksaan dari Quraisy. Lalu ada pemboikotan Bani Hashim, yang dimana, dilakukan secara bertahun-tahun. Beliau hidup dalam tekanan dan juga, kelaparan. Lalu, tahun kesedihan. Nah, wafatnya Khadijah dan Abu Thalib menjadi, pukulan berat bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada perjalanan ke Thaif. Nah, yang dimana, perjalanan ke Thaif
beliau datang untuk berdakwah, namun, disambut dengan, batuan dan cercaan, sebuah ujian, yang sangat, menyayat hati. Nah, meski begitu, dakwah, beliau pun terus berjalan dengan, penuh keteguhan. Lalu kita masuk ke hijrah, ke Madinah. Nah, saat tekanan Quraisy semakin keras, kaum muslimin, itu diperintahkan untuk hijrah. Nah, hijrah ke Madinah menunjukkan kecermatan strategi, yang cukup luar biasa, dari keberangkatan malam hari, rute rute perjalanan yang tidak biasa, lalu perlindungan dari sahabat-sahabat terpercaya, serta pertolongan Allah sepanjang perjalanan. Nah, hijrah ini tuh menjadi, titik awal terbentuknya masyarakat Islam yang, kuat. Lalu kita masuk ke, masa Madinah dan peperangan besar. Nah, sesampainya di Madinah ini, banyak perubahan besar terjadi. Contohnya yang pertama itu Rasulullah, membangun Masjid Nabawi yang di mana pusat ibadah dan pendidikan. Kemudian mempersaudarakan, kaum Muhajirin dan Ansor, serta, menetapkan Piagam Madinah yang menjadi dasar hidup bersama antar Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya saat itu. Lalu setelah itu tuh, berbagai konfrontasi dengan pihak Quraisy dan, sekutunya yang terjadi, yaitu ada Perang Badar, yang di mana kemenangan besar yang meneguhkan, kedudukan kaum muslim saat itu. Lalu pada Perang Uhud tuh, kaum muslim, diberikan ujian berat akibat, sebagian pemanah meninggalkan pos mereka. Lalu, Perang Khandaq. Nah, strategi, pada Perang Khandaq ini tuh menggali parit, yang berhasil menggagalkan serangan besar sekutu Arab pada saat itu. Lalu ada Perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian ini tuh awalnya terasa merugikan, namun, setelah itu menjadi, pintu kemenangan dakwah. Lalu ada masa penaklukan Mekah atau Fathu, Makkah. Nah, jadi Rasulullah memasuki Mekah dengan, penuh ketenangan dan tanpa, balas dendam, lalu menunjukkan teladan puncak dari, akhlak dan kasih sayang. Lalu, ada Perang Hunain dan Tabuk, yang di mana, menyempurnakan, kekuatan pertahanan umat Islam dan juga memperluas pengaruh dakwah. Nah, melalui fase Madinah ini, terlihat jelas, bahwa kebijaksanaan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, lalu ahli strategi dan juga teladan, akhlaknya. Lalu kita masuk ke tahun-tahun, terakhir Rasulullah SAW. Nah, menjelang akhir kehidupan, Rasulullah itu tetap fokus, untuk membimbing umatnya. Jadi beliau menyampaikan khutbah, perpisahan yang sangat syarat pesan, moral, dan juga menegaskan kesempurnaan Islam dan kewajiban, untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Nah, tidak lama setelah itu tuh beliau itu jatuh sakit dan, wafat dalam pelukan Aisyah, yang meninggalkan umat dalam kesedihan, namun juga dalam kejernihan ajaran yang telah sempurna. Nah, jadi itu isi dari buku Sirah Nabawiyah. Selanjutnya, saya akan menerangkan keunggulan, karya buku ini. Yang pertama itu, alurnya itu rapi dan mudah diikuti. Jadi kisah ini tuh disusun, berdasarkan kronologi, sehingga, kami atau pembaca, memahami perkembangan dakwah dari awal hingga akhir. Lalu, bersandar pada sumber-sumber, yang terpercaya. Nah, jadi semua kisahnya itu diambil dari literatur sirah yang sangat kuat, sehingga, tidak, mengada-ngada. Lalu, bahasanya juga sangat jelas dan tidak bertele-tele, meskipun, menggunakan detail sejarah, dan juga penyampaiannya itu tetap nyaman, dibaca. Lalu banyak, pelajaran, kehidupan yang bisa kita ambil,
Jadi, si pembaca ini tuh, mendapat hikmah tentang kesabaran, keteguhan, strategi hidup, kepemimpinan, dan juga akhlak yang mulia. Eee, Mungkin, itulah review, tentang buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, jadi buku ini tuh sangat layak, dibaca bagi siapapun yang ingin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih dekat, lalu memahami sejarah Islam secara mendalam dan juga mengambil inspirasi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin, cukup sekian. Terima kasih, yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.